pahala puasa. Tak semua orang dapat melakukannya. Tentu adalah mereka pilihan Allah Ta'ala, atau mereka yang Allah Ta'ala rahmati. Ada satu hadis, dan ini berkaitan dengan keutamaan puasa. Hadis dari sahabat beliau SAW, namanya Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Rasulullah SAW sampaikan, man lam yada' qawla zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a tu'amah wa syarabah. Siapapun, ini bicara kaitan Ramadan, siapapun yang tidak mau meninggalkan perkataan yang buruk, qaul zur, amalnya buruk, tingkah lakunya buruk, maka Allah tidak akan butuh memberikan penilaian dari apa yang ia tinggalkan dari makan dan minum. Jadi bila makan dan minum yang hukumnya asalnya mubah diharamkan bagi orang-orang yang berpuasa. Anak ulang kalimat itu. Bila makan dan minum ataupun jima yang hukum asalnya mubah bagi orang yang berpuasa, apalagi berdusta, apalagi hibah, apalagi bersaksi palsu, apalagi an-namimah, mengadu domba, ataupun perbuatan maksiat lainnya yang hukum asalnya jelas-jelas haram, tentu lebih diharamkan bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Ahibati fillah, orang yang sedang berpuasa wajib untuk menghindari semua hal yang di atas tadi yang Anda sampaikan. Demikian pula ketika sedang tidak berpuasa. Akan tetapi hal ini lebih ditekankan ketika saat kita saum Ramadan, mengingat akan kemuliaan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Ahibati fillah, anggota badan yang dipercayakan kepada hamba-hambanya Allah semua pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Tidak ada yang tidak. Dalam Quran surat yang ke-17 ayatnya 36 Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya. Pendengaran, penglihatan dan hati semua akan diminta pertanggungjawabannya. Ahibati fillah, betapa indahnya kondisi seorang muslim jika dia menjadikan bulan Ramadan sebagai sarana untuk meninggalkan berbagai syahwat, baik syahwat pendengaran, lisan, penglihatan yang Allah Ta'ala haramkan, dan juga semua syahwat lainnya. Allah Ta'ala sampaikan dalam Quran surat yang ke-28 ayatnya 55, wa idza sami'ul lahwa a'radu anhu. Anak ulang kalimat itu. Wa idza sami'ul lahwa a'radu anhu. Manakala mereka mendengar perkataan yang sia-sia, mereka berpaling dari itu. Anda tambahkan satu lagi, Quran surat 25 ayatnya 63. Dan ayat ini tidak terkait dengan Ramadan, tidak. Di pertengahan ayat menuju akhir. Di pertengahan ayat menuju akhir, apa itu bunyinya? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka orang-orang yang bodoh menyapa dengan bahasa, kalimat, untaian kata, redaksi yang bodoh, mukmin ibadur rahman, mereka tidak akan balasnya dengan yang sepadan, hingga tidak akan dikatakan 11-12, apalagi 11-13. Tapi mukmin akan mengatakan qalu salama, tutur kata mereka mengandung keselamatan. Ahibati fillah, berapa banyak yang sudah terlukai oleh lisan kita. Sudah berapa kali istri terlukai oleh lisan suami. Sudah berapa kali suami terlukai oleh lisan istri. Sudah berapa banyak tetangga terlukai oleh lisan kita. Sudah berapa banyak anak kita arahkan lewat lisan yang keliru.
Idul Fitri bukan ajang untuk saling minta maaf, tapi tidak keliru ketika kita salah kita minta maaf. Ahibati fillah, tidak hanya lisan ternyata. Pada Quran surat yang ke-24 ayatnya 30 dan 31, Allah Ta'ala sampaikan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ikhwan akhwat fillah, katakan kata Allah kepada Muhammad, katakan kepada mukmin laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangan matanya dan menjaga farjinya, kemaluannya. Matanya ditahan dari itu. Ayat 31, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan Muhammad kepada mukminah, mukmin perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangan matanya dan pula mereka menjaga kemaluannya, farjinya. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, ini merupakan perintah Allah Ta'ala yang ditujukan kepada para hambanya beriman agar mereka menahan pandangan matanya terhadap hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Begitu pula agar mereka selalu menjaga kemaluannya. Akhibati fillah, a'azallahu wa iyyakum. Kemudian Anda sampaikan masih terkait dengan lisan. Ada satu hadis ini, yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunnahnya nomornya 2407. Kata Rasulullah SAW sampaikan demikian, idza asbaha ibnu Adam, ketika masuk waktu pagi, berarti antum ketika bangun tidur. Ketika masuk waktu pagi anak Adam, ini yang tidurnya jelas bangun pagi sholat subuh, bukan bangunnya jam 7, apalagi subuh ketinggalan. Ketika masuk waktu pagi anak Adam, semua anggota badan merendah kepada lisan, merendah, mengiba kepada lisan. Fatakulu, seraya dia mengatakan, mereka mengatakan anggota badan, ittaqillaha fina, takutlah engkau lisan untuk keselamatan kami, takutlah engkau kepada Allah untuk keselamatan kami. Fa innana nahnu bika, kami anggota badan, keselamatannya tergantung kamu lisan. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus kami lurus, dan kalau kamu bengkok kami bengkok. Maka ayat yang ana baca di muqaddimah tadi di surat 33 ayat ke-70 dan 71 yang Allah Ta'ala sampaikan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah oleh kalian perkataan yang benar, qaulan sadida. Mufassir mengatakan qaulan sadida itu adalah mustaqimun la i'wijajun wala inkhirafun, perkataan yang lurus, hendak bengkok, hendak menyimpang. Kemudian seorang ulama, Abu Ali Ad-Daqaq rahimahullahu ta'ala, wafat tahun 412 Hijriah, beliau mengatakan demikian, al-mutakallimu bil batil syaitan natikun wasakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang berbicara dengan kebatilan, orang yang berbicara batil adalah dia, kata Ali Ad-Daqaq, dia syaitan yang berbicara. Orang yang berbicara dengan batil adalah syaitan yang berbicara. Sedangkan orang yang diam dari kebenaran adalah syaitan yang bisu. Oleh karena itu, akhibati fillah, terakhir, di antara ketergelinciran lisan, yang pertama, mencela makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa. Ini termasuk kesyirikan. Itu tergelincirnya lisan.
Contoh, bencana ini terjadi karena kita mengadakan kegiatan di bulan Suro Muharram. Tidak boleh. Atau orang mengatakan afan, SIALAN, sialan, gara-gara angin ribut kita gagal panen. Bolehkah? Tidak boleh. Atau yang simpel aja lah, lagi anak-anak kumpul di luar, hujan, komennya begini, Masya Allah, bagus awalnya, Masya Allah, hujan lagi, nggak terima rasanya. Bolehkah demikian? Enggak, itu keseliralisan. Baik. Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala sampaikan, manusia menyakiti aku, dia mencaci masa, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Dalam hadisnya Rasulullah sampaikan, janganlah kalian mencaci maki angin. Yang kedua, ketergelinciran lisan adalah karena seringnya berdusta, dan itu munafik. Ana berikan satu hadis. Hadis ini adalah dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Ada seorang sahabat Rasul ketika masih kecil, namanya Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Dia cerita, Rasul datang ke rumah kami, saat itu aku masih kecil. Fakharajtu li al-aba, saya keluar rumah untuk bermain, namanya anak kecil. Faqalat ummi, kata Abdullah, ibuku manggil saya, ya Abdullah, ta'al utika, hai nak kesini, kamu aku beri sesuatu. Rasul mendengar ucapan dari ibunya Abdullah yang akan memberikan sesuatu kepada buah hatinya. Rasul mengatakan, ma'aradti an tu'tihi, ibu mau ngasih apa kepada Abdullah? Ibu mau ngasih apa kepada Abdullah? Ibunya bilang, faqalat ummi, ibu saya mengatakan, aradtu an u'tihi tamran, ya Rasul, aku ingin ngasih dia sebutir kurma. Belum ngasih para jamaah. Aradtu an u'tihi tamran, aku ingin ngasih dia Abdullah putraku kurma. Selesai mengatakan itu, Rasul menyampaikan sebuah nasihat agung kepada ibunya. Ibunya Abdullah dengan mengatakan, illam taf'ali kutibat alaiki kidbah. Kalau ibu nggak jadi ngasih putra ibu, cuman maaf lemes di bibir, cuman pemanis di lesan, agar anak tidak menangis, agar anak tidur siang dan lain sebagainya, biar anak tidak merengek. Illam taf'ali kutibat alaiki kidbah. Jika engkau ibu nggak jadi ngasih dia, tercatat untuk ibu sebagai pendusta. Berapa kali kita maaf hanya sekedar menina bubukkan kepada buah hati kita. Mudah-mudahan sekelumit yang Anda sampaikan penuh manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Subhanahu wa ta'ala agar kiranya Allah ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita yang kita kerjakan selama 1 bulan 29 hari, termasuk kita hari ini melaksanakan salat Idul Fitri 1443 Hijriah. Innallaha